Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 9 Maret 2025. Hari Minggu Prapaskah pertama. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari Minggu Prapaskah pertama ini bicara soal cobaan. Dan cobaan itu selalu ada dalam kehidupan kita, bahkan terjadi sejak zaman dulu. Pada zaman Adam juga demikian. Adam dicobai iblis, dan Adam gagal dan jatuh ke dalam dosa. Cobaan ini terus terjadi sampai zaman Yesus, dan bahkan sampai sekarang kita juga mengalami banyak sekali cobaan dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini kita mendengar tentang Yesus dicobai iblis setelah Yesus menjalani puasa. Cobaan itu tidak hanya sekali, tapi terjadi beberapa kali. Pertama, Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini menegaskan pada kita bahwa manusia hidup karena kebaikan Allah yang memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah yang mencurahkan cintanya untuk kita. Maka hidup ini tergantung penuh pada kebaikan Allah, meski situasi tidak menjanjikan apapun. Tapi orang yang menggantungkan hidup pada Allah menemukan sukacita dalam hidupnya. Kedua, Yesus diajak untuk bersekutu dengan setan atau kejahatan guna menguasai dunia. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Itu semua akan diberikan pada Yesus asalkan menyembah Dia. Cobaan ini merupakan tawaran akan kekuasaan. Namun tawaran itu tidak gratis. Karena iblis menawarkan imbalan, yakni harus Yesus menyembah Dia. Dan tawaran itu ditolak Yesus. Tegas Yesus mengatakan bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah. Ini yang paling penting bagi kita. Seringkali kita menyembah kekuasaan kita, apa yang kita punyai. Tapi Yesus memberi contoh bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Cobaan ketiga adalah Yesus diajak untuk berakrobatik hanya untuk menunjukkan bahwa ia putra Allah. Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Cobaan ini juga tidak mempan bagi Yesus, karena Yesus tidak pernah ragu akan perlindungan Bapanya. Ia percaya apapun yang dilakukan ditemani, didampingi oleh Bapanya. Menariknya semua cobaan dapat dilewati oleh Yesus. Pertanyaannya, mengapa iblis gagal mencoba Yesus? Mengapa Yesus bisa melewati semua cobaan itu? Mengapa Yesus tidak tergoda dengan semua tawaran iblis? Padahal semuanya menarik. Jawabannya sederhana. Karena Yesus selalu mengikuti tuntunan Bapanya. Yesus menjalani apa yang dikehendaki Bapanya. Karena Yesus taat dan setia pada Bapanya. Ia percaya betul akan apa yang dilakukan Bapanya pada dirinya. Saudara-saudariku terkasih, tidak hanya Yesus yang mengalami cobaan, kita juga mengalami banyak cobaan, banyak godaan dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah dalam menghadapi segala cobaan itu, kita bisa melewati dengan baik atau tidak? Banyak teman sahabat yang mengatakan bahwa sering banyak gagal. Kita jatuh dalam cobaan-cobaan itu. Mengapa kita bisa jatuh? Karena kita sering merasa diri mampu. Kita merasa bisa. Lalu kita mengabaikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu terjadi karena kita kurang setia pada Allah. Karena kita tertutup hati untuk tuntunan Allah. Karena kita kurang percaya pada penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus bisa melewati semua cobaan, semua godaan dengan baik, dan ia menang. Karena Yesus selalu berjalan bersama Bapanya. Karena Yesus selalu mengandalkan Bapanya dalam setiap perutusannya. Saudaraku terkasih, godaan dan cobaan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan berjalan bersama kita. Kita akan selalu menghadapi itu. Hanya dua kemungkinan terjadi. Kita jatuh dalam cobaan itu. Kita jatuh dalam godaan itu dan jauh dari Tuhan. Atau kita menang menghadapi cobaan itu. Hari ini Yesus memberi contoh untuk kita. Bahwa kita harus menang menghadapi cobaan dan godaan dalam hidup. Kuncinya untuk kita bisa menang adalah setia dan percaya penuh pada penyertaan Yesus. Setia mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, yakin kita akan bisa melewati semuanya dan kita akan menemukan sukacita itu. Masa Prapaskah ini menjadi momen yang paling baik untuk kita, untuk mampu melewati semua cobaan-cobaan itu. Dan kuncinya adalah mengalami kesatuan dengan Tuhan dan menjalani tuntunan yang diberikan Tuhan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.